Shalom para sahabat, selamat pagi dan salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Shalom juga untuk saudara yang ada di Big Internet Group. Selamat bergabung untuk saudara yang baru bergabung di dalam grup pemberitaan. Kiranya setiap kita bisa bertumbuh bersama di dalam pelayanan ini. Pada kesempatan ini saya akan membagikan sharing terkait dengan rekomendasi video yang saya bagikan pada pagi hari ini. Saya akan bagikan pesan penting dalam beberapa poin untuk kita sekalian agar pesan ini semakin tertanam di dalam hati kita. Nanti setiap kita bisa menyaksikan video yang saya bagikan supaya lebih komplit pemahamannya tentang sharing kali ini, demikian juga dengan beberapa pesan pentingnya. Saya akan bagikan poin pertama. Di dalam video dibagikan tentang makna ibadah. Sebelum saya masuk pada pesan pertama, saya mau cerita tentang panggilan saya gitu ya. Ini sih bukan curhat ya, bukan curhat, tapi ya berbagi aja apa yang menjadi pemikiran saya di waktu-waktu yang lalu gitu ya. Saya juga bagikan berulang tentang nubuatan tentang diri saya, bukan berarti saya bermegah seperti seolah-olah yang istimewa banget gitu ya dibanding dengan orang-orang yang saya layani sekarang, para sahabat dan juga saudara. Bukan. Yang saya kenapa saya suka bagikan dari uh, dari dari panggilan saya, karena itu kan satu rangkaian dengan panggilan hidup saya gitu ya. Jadi kalau saya ingat ketika 20 tahun yang lalu, kurang lebih saya dinubuatkan oleh seorang hamba Tuhan, uh, bahwa Tuhan mau pakai hidup saya. Lalu kemudian nubuatan itu begitu saja uh, uh, tanpa realisasi yang jelas di dalam diri saya, karena saya yang salah, saya yang menunda. Karena ketika saya bekerja, kemudian saya uh, me memiliki sedikit uang, akhirnya saya menyimpang dari jalan Tuhan, saya berbuat dosa, saya menyakiti hati Tuhan. Lalu kemudian 2018 yang lalu salah seorang pendoa juga datangin saya dalam sebuah penyembahan yang penuh hadirat Tuhan, jadi dikatakan bahwa Tuhan mau pakai kamu gitu. Nah, dalam perjalanan hidup saya, khususnya pendidikan saya, dulu saya dari SMA itu calon mahasiswa tanpa tes. Itu kalau tidak salah istilahnya itu dulu PMDK ya, ke UGM. Jadi salah satu universitas
terbaik lah di bangsa ini gitu. Tetapi akhirnya kemudian nggak diterima dan yang tanpa bayangan yang jelas, akhirnya kemudian saya berada di kota Jambi. Dan di kota Jambi lah saya kemudian dinubuatkan gitu ya. Jadi yang saya mau katakan adalah bagaimana skenario Tuhan itu terjadi atas hidup saya dan saya nggak 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 bisa memahami kalau saya nggak berusaha untuk uh, berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, dari cerita perjalanan itu, kemudian tadinya saya mau kuliah di Jawa, kemudian akhirnya Jambi pun nggak pernah terpikir, lalu kemudian akhirnya dapat nubuatan di kota Jambi. Uh, Sampai sekarang sudah 5 tahun jalan 6 tahun pelayanan ini efektifnya saya sungguh-sungguh meresponi panggilan itu. Yang tadi saya katakan kadang di waktu yang lalu saya juga tak jarang bertanya gitu ya kepada Tuhan, nanti endingnya gimana sih gitu ya? Panggilan ini uh, ujungnya kayak apa sih? Sementara di waktu-waktu yang lalu banyak orang masih memandang pelayanan di sosial media itu sebelah mata. Karena konsep orang tentang ibadah itu ya pergi ke gereja, yang namanya pelayanan itu ada gedungnya gitu ya. Ini saya agak panjang nih ceritanya. Uh, Pelayanan itu kan ada gedungnya. Jadi yang namanya menggembalakan, melayani Tuhan itu ada di sebuah gereja lokal. Kemudian uh, ya ada gereja fisiknya, ada jam-jam ibadahnya gitu ya, ada ibadah raya gitu. Nah, uh, orang masih belum menganggap pelayanan media sosial ini sebagai sesuatu yang diperhitungkan. Terlebih uh, ketika saya memulainya di pertengahan 2015, 16, 17, makin kesini kan makin diakui karena uh, karena pertama dari faktor kemajuan teknologi di mana sekarang yang orang sudah semakin akrab dengan internet. Dengan adanya pandemi ini orang sudah akrab dengan daring, ya kan, yang belajar dalam jaringan. Kemudian pelayanan digital juga yang seperti yang disampaikan oleh hamba Tuhan ini, bahkan akhirnya lewat proses yang saya nggak bisa bayangkan mendapat tempat di di dalam hati orang-orang Kristen, bisa diterima oleh pemikiran orang Kristen, sekalipun kalau hamba Tuhan ini berkata bahkan nanti pelayanan digital cyber church uh, akan mendominasi. Orang sudah mulai kemudian nyaman dengan pelayanan sosial media gitu ya, pelayanan digital gitu. Yang tadinya dipandang sebelah mata. Nah, tapi dalam 5 tahun ini saya belajar untuk percaya saja sama Tuhan gitu ya. Uh, tapi lewat penjelasan pada video ini, makanya video ini harus tonton gitu ya. Uh, saya seperti dalam tanda kutip dibela gitu ya. Dibela, bukan beliau yang bela, tapi maksudnya uh, argumentasi, penjelasan beliau kemudian membela sebuah pelayanan sosial media dan juga digital gitu ya. Nah, selama ini kan dengan pengorbanan yang ada sampai saya tinggalkan kemudian pekerjaan saya yang menurut kalau income rata-rata orang Indonesia ya jelas di atas pendapatan seorang karyawan gitu ya. Nah, sudah full time, full heart gitu ya. Nah, tapi uh,
seperti uh, seperti uh, di mata kebanyakan orang Kristen itu pelayanan yang sosial media, yang daring, yang digital, ya cyber church itu masih dipandang sebelah mata selama ini. Tapi lewat proses yang ada, saya kemudian menemukan gitu ya, menemukan bahwa Tuhan nggak pernah, betul-betul Tuhan nggak pernah salah gitu ya. Tuhan itu sangat elok, sangat indah dalam setiap rancangannya. Uh, saya malah bersyukur gitu. Saya malah bersyukur Tuhan panggil di dalam pelayanan sosial media sekarang. Saya jadi ingat apa yang menjadi keinginan mama saya untuk saya sekolah teologi ya dulu, sekolah teologi ya setelah tamat dari SMA. Tapi saya bilang saya nggak mau karena dalam benak saya hamba Tuhan itu adalah tidak menarik gitu ya. Nah tapi saya percaya mama saya berdoa karena dari 12 bersaudara, mama saya merindukan kami salah seorang menjadi dipersembahkan untuk Tuhan gitu ya, jadi pendeta. Nah, dan Tuhan dengar itu. Saya percaya itu juga saya menjadi sekarang ada panggilan Tuhan. Ya memang menurut firman Tuhan berkata bahwa sebelum dunia dijadikan Tuhan sudah memilih. Tapi pasti ada racikan doa mama saya yang kemudian akhirnya saya ada dalam pelayanan seperti ini karena saya nggak bisa tinggalin gitu. Kalau secara daging saya pengen bekerja gitu, tapi nggak bisa tinggalin. Betul-betul seperti apa yang Paulus katakan, saya betul-betul sudah ditangkap gitu. Nah, ini masih pendahuluan ya. Jadi di dalam video ini saya menemukan gitu ya apa yang menjadi kegelisahan saya selama ini. Bahkan beberapa hari yang lalu saya nggak salah mendengarkan apa yang Roh Kudus taruh dalam hati saya, bahwa tinggalkan egomu gitu ya, tinggalkan egomu. Karena selama ini sahabat, untuk informasi kepada saudara yang ada di Big Internet, dulu pelayanan ini setelah pertengahan 2015, awal 2016 saya sudah bersiaran di Radio Hotline di Karawaci sampai 2017. Nah, saya saya ternyata baru sadar sekarang, saya ini adalah korban paradigma yang salah seperti itu, korban paradigma pelayanan di waktu yang lalu, korban paradigma pelayanan yang salah. Karena dalam benak saya waktu itu, ya pelayanan ya harus terlihat dong. Misalnya, ya saya melayani jangan cuma di Facebook gitu ya. Ya, ya bersiaran di radio karena ketika itu uh, masih uh, masih uh, cukup bergengsi lah kalau bersiaran di radio gitu ya. 5 tahunan yang lalu, apalagi 10 tahunan yang lalu. Nah, saya saya tidak sepenuhnya tunduk kepada arahan Tuhan, sekalipun saya katakan bahwa apa yang saya tabur tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, itu tidak menjadi sia-sia, tapi nggak maksimal gitu, nggak optimal. Ya, ya salah satu yang kita bisa lihat di sini adalah buah daripada penjangkauan di radio adalah Bu Ayu. Bu Ayu ini adalah uh, hard listener yang setia mengikuti uh, uh, siaran saya di radio gitu ya. Uh, uh, saya saya jadi ini kan memang ini sedikit menyimpang tapi masih sejalan lah. Ini kan bicara tentang paradigma yang salah tentang ibadah gitu ya. Ini kan masih saya pembukaan nih. Nah, uh, saya juga terjebak dan menjadi korban daripada uh, paradigma yang salah tentang pelayanan. Jadi saya bersiaran di radio, termasuk yang saya ke Jambi. Ini adalah menjadi pelajaran yang berharga. Karena saya tahu saya dipanggil bukan untuk melakukan seperti ini. Bukan untuk melakukan seperti ini. Tetapi dalam hal ini pun Tuhan akhirnya bela saya gitu ya. Saya kan tadinya rasa bersalah dengan pakai uang pelayanan untuk misi ke Jambi. Tapi akhirnya hanya kita pakai efektif satu
kurang lebih 1 tahun ruko itu, saya kan jadi rasa bersalah kan udah sewa ruko 2 tahun. Tapi dalam hal itu pun saya datang kepada Tuhan dengan pertobatan dan Tuhan tuh sangat baik gitu ya. Tuhan Tuhan, nggak 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 mau kasihan, penuh belas kasihan sama saya gitu. Jadi ada Tuhan punya cara yang ajaib, akhirnya kemudian lantai 1 ruko itu kan ada yang sewa dan sewa itu hampir meng-cover biaya tahun kedua gitu. Saya bertobat, saya evaluasi dan Tuhan bela gitu ya. Ini paradigma yang salah gitu. Nah, itu yang, beberapa hari yang lalu saya nggak salah mendengarkan suara Roh Kudus yang taruh di hatiku untuk katakan bahwa tinggalkan egomu gitu, supaya lebih cepat pada tujuan. Dan berulang kali saya di di dibuat mengerti bahwa lihat dong buahnya itu yang paling banyak buah pelayanan itu ada di mana? Ada di sosial media kan. Sekalipun bahkan hanya di grup WA yang paling berdampak banyak dan Tuhan kirimkan pengerja-pengerja yang sejiwa berdiri bersama dengan diri saya gitu ya. Yang berdampak tuh berbuah itu ada di sosial media. Tepatnya dari Facebook ke WA kan. Tapi sekarang juga kita ada di platform YouTube. Nah, dan saya katakan bahwa saya nggak akan ulangi lagi. Dan saya tahu sekarang my calling melayani Tuhan di sosial media. Kenapa? Karena standarnya itu terlalu tinggi, bukan terlalu tinggi dalam arti negatif ya. Memang sangat tinggi dan hanya sedikit orang yang bisa mengikutinya. Itu kenapa panggungnya harus lebih luas sehingga bisa uh, mencapai menjangkau lebih banyak. Nah, kembali kepada uh, salah satu pesan daripada video ini adalah bahwa tadi kan saya katakan saya bersyukur Tuhan panggil saya di sosial media. Sekarang apakah hal yang aneh lagi kita lihat ada gereja YouTube malah gereja 1 jam saja, sorry, ada cyber church, ada pelayanan digital. Banyak kan coba lihat channel sekarang banyak sekali gereja-gereja yang uh, di sosial media. Dan saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan ini. Nanti lihat di video. Contoh kecil ya, contoh kecil. Uh, 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 Sebelum saya ke contoh kecil, saya percaya bahwa orang-orang sudah akan nyaman dan akan mempertahankan kebiasaan untuk beribadah di online atau daring atau cyber church atau digital. Karena sudah diterima. Lewat cara Tuhan akhirnya kemudian bisa diterima gitu ya. Contoh nyata yang kemarin saya katakan di rekaman tuntunan tentang LPS dan SBR. Orang kita tadinya sudah nyaman di Facebook, terus pindah ke WA, terus tadinya ogah-ogahan di WA. Tapi sekarang malah nyamannya di WA. Mau dibagi-bagi di aktif di WA dan juga di grup juga, itu juga perlu adaptasi gitu ya. Nah, itu contoh contoh realnya bagaimana kemudian pelayanan yang daring, yang online, yang streaming, yang digital, yang cyber church itu akan diterima baik ke depannya. Sekalipun tidak sepenuhnya menggantikan gereja lokal, gereja gedung, tapi at least kedudukannya equal, sama akan bahkan ada kelompok tertentu yang malah lebih nyaman nanti di gereja online yang pelayanan sosial media sekarang sudah bisa diterima kan. Nah, bahkan di beberapa bulan yang lalu sempat ada pikiran gitu ya mau adakan juga ibadah online gitu ya.
Tapi soal background saya yang belum sekolah teologi ya, itu jadi masalah. Apakah uh, sekolah teologi menjadi latar belakang teologi menjadi jaminan mengerti firman Tuhan? Roh Kudus sang pengajar yang sejati bisa mengajar ketika kita sungguh-sungguh membaca firman Tuhan. Apa susahnya mengadakan ibadah melayani live streaming seperti itu? Toh saya pernah kurang lebih sama ketika di radio. Hanya memang sumber daya manusianya belum ada, kemudian kondisi belum memungkinkan. Tapi apa yang saya dapatkan itu saya gumulkan karena pelajaran yang saya kejampi, kemudian saya lebih berhati-hati, lebih belajar menantikan Tuhan, bergumul untuk sebuah ide atau sesuatu yang Tuhan taruh dalam hati saya gitu ya. Saya nggak tahu ke depan apakah Tuhan buka jalan untuk TRC mengadakan live streaming. Ya kita lihat saja seperti misalnya live streaming yang sedang saya ikutin sekarang, saya pernah share-kan, itu juga nggak diikuti ratusan orang kok ketika live. Tapi akhirnya ketika selesai kan ditonton ratusan orang. Kita juga memang tidak sebesar beliau, tapi kita lihat sekarang yang ikutin, yang putar video kita. Kan kita juga diberkati Tuhan oleh diberkati Tuhan melalui taburan para sahabat. Akhirnya kita juga bisa beriklan mempromosikan video itu juga lewat halaman. Nah, apalagi kalau Tuhan buka jalan, kita bisa mendapatkan berkat dari TRC channel, akhirnya berkat itu kemudian bisa kita pakai untuk pelayanan juga gitu kan. Nah, akhirnya juga bisa diberkati. Saya pikir kalau nanti Tuhan izinkan ada online church dari TRC, ya para sahabat kan sudah ada tuh yang yang online, ya nggak sih? Nah, diputar lagi oleh beberapa orang yang memang sudah subscribe di YouTube gitu loh. Nah, saya malah bersyukur yang selama ini orang pikir dia mah cuma pelayanan di sosial media, padahal dalam hati saya lihat buahnya dong. Justru orang-orang yang saya layani adalah jemaat gereja-gereja lokal yang mereka bersaksi tidak menemukan makanan rohani seperti di TRC, di gereja lokal mereka. Tapi dengan cara Tuhan akhirnya kemudian Tuhan mengangkat harkat dan martabat pelayanan daring, online, live streaming, digital, dan juga uh, uh, ya gereja YouTube gitu ya. Saya bersyukur loh. Saya berpikir Tuhan, yang tadi saya katakan Tuhan udah nubuatin tapi kok kayaknya seperti gak jelas juntrungannya, ya ujungnya gitu loh. Tapi akhirnya saya mengerti gitu. Lewat buah-buah sekarang ada orang-orang yang berubah, yang bertumbuh. Saya mengerti bahwa memang ini tempatnya. Jangan memaksakan ego dengan menjadi korban paradigma pelayanan yang salah selama ini. Harus ada fisiknya. Kan itu egonya saya ada di sana. Ya, iya dong pelayanan ada di bersiaran di radio, kemudian uh, uh, ada gedungnya gitu ya. Dan saya bilang Tuhan aku bertobat. Ketika aku bertobat dan saya bilang sama Tuhan aku rasa bersalah loh Tuhan karena cuma 1 tahun nih pakai dana pelayanan untuk ruko sementara ruko udah disewa 2 tahun gitu ya. Gak pernah kepikir ketika saya balik misi dari Palembang ada pengontrak gitu dan itu tadi saya bilang hampir mengcover biaya tahun kedua. Ketika aku bertobat, Tuhan tuh baik banget dan Tuhan gak mau saya rasa bersalah, kemudian terbeban gitu ya. Karena sekalipun uh, uang tidak dipakai uang tidak disalahgunakan, yang disalahgunakan itu kan dipakai untuk kepentingan pribadi. Nah, itu kan hanya uh, karena kesalahan, karena saya nggak peka dengan kehendak Tuhan gitu ya. Nah, tetapi dalam hal itu pun Tuhan pulihkan gitu. Nah, kembali kepada yang tadi gitu ya. Saya malah bersyukur. Sekarang Tuhan sedang angkat orang-orang yang benar bersungguh hati melayani Dia. Tuhan akan kirimkan orang-orang
orang-orangnya untuk dimuridkan. Sama kayak, quotes yang kemarin saya bagikan. Kal eee, Tuhan akan kirimkan orang-orang kepada gini, Tuhan akan mengirimkan orang-orang untuk dituntun kepada orang yang sudah berubah, gitu. Nah, jadi kalau seseorang Tuhan bisa lihat praktek hidupnya, bisa Tuhan percaya, Tuhan akan kirimkan jiwa-jiwa. Dan sekarang kan kita lihat di Big Internet, kemarin saya kesaksian, sudah 40-an% kurang lebih yang sudah baca firman. Dan, eee, selama ini seperti ada Bu Eni, Bu Lini, Bu Ruth, dan beberapa tim yang melayani di di Jawa gitu ya, ada Pak Albert, ada Pak Gun, ada Mas Ara, ada Bu Puka, dan timnya, ada Bu Walinang di Sabah, Malaysia, dan juga Bu Rini, Bu Edith, ada Pak George di Sarawak, dan juga Bu, oh my god, Bu Gebat. Nah, tim ada Bu Reni di Kuala Lumpur, dan juga ada Bu Rani di Medan gitu ya. Nah, mereka adalah tim yang di di darat ya, yang nyata gitu. Ya memang Bu ini juga sudah tim dalam dalam uh, uh, daring selama ini. Tapi Tuhan, saya berdoa sungguh-sungguh, saya ingat betul sebelum lahir Bu Wanti untuk support saya di sosial media. Orang yang betul-betul uh, pengerja gitu ya, yang bersungguh hati melayani Tuhan gitu ya. Akhirnya dengan pelayanan Bu Wanti kita bisa lihat di Big Internet. Ada orang-orang yang saudara-saudara ini kan orang-orang yang tidak dituntun secara ini membaca Alkitab, berdoa, nggak ada monitoring di gereja lokalnya. Tapi kemudian kita layani mereka, mereka bertumbuh. Karena itu para pendoa bersemangat untuk mendoakan mereka, karena ada bagian doa. Ini yang tadinya saya tulis di Capas sebagai pesan terakhir, malah saya sampaikan di awal gitu ya. Saya mau beritahu kepada orang-orang yang melayani bersama dengan diri saya di TRC ini, baik sebagai admin, pendoa, the warriors, kemudian di intercessors, jangan anggap remeh dengan pelayanan ini. Tadi saya katakan, Tuhan akan mengangkat pelayanan yang mana, oknum siapa yang menurut pandangannya pantas untuk dipercayakan tanggung jawab. Nah, seperti yang dikatakan pada video, ada oknum gereja ya yang merasa mengikat itu orang-orang Kristen, merasa ini dombaku gitu ya, ini jemaatku, ini dombaku. Kalau akhirnya kemudian jemaatnya pindah ke gereja tertentu karena memang jemaat ini entah mungkin karena tersinggung atau mungkin karena pilihan sendiri merasa lebih baik di gereja tertentu, dibilang curi domba. Itu kan pernah kejadian kayak gitu. Nah, pada semuanya kita adalah dombanya Tuhan gitu. Nah, merasa seperti itu. Tetapi lewat kondisi sekarang, itu seperti dihancurkan gitu ya. Diberikan kebebasan kepada orang-orang Kristen untuk memilih dengan siapa dia harus menerima pengajaran. Nah, dan saya boleh katakan di sini bahwa ini adalah cara Tuhan untuk juga ini saya tulis juga di Capas, untuk melepaskan umat-umatnya yang memang mau bersungguh hati untuk cari Tuhan, tapi di gereja lokal tidak diberikan makanan yang sehat. Di gereja lokal, saya nggak katakan semua ya, perhatikan di Capas, tapi saya yakin mayoritas gereja lokal, termasuk oknum hamba Tuhan, tidak memberikan
makanan yang sehat, pelayanan yang maksimal, monitoring kepada jemaatnya. Itulah yang pernah saya katakan dengan keras kepada pengerja, bahkan gembala sebuah gereja lokal yang sedang merintis di kota Palembang gitu. Jangan-jangan saya tegas katakan, jangan-jangan pengerjanya juga tidak hidup dalam pergaulan yang yang disiplin dengan firman Tuhan, tidak berdoa gitu ya. Hanya mereka juga agak-agak uh, 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 ini dengan saya gitu ya, agak-agak uh, uh, ya tertampar dengan perkataan saya itu gitu ya. Nah, lewat keadaan ini sekarang, akhirnya jemaat yang tadi sudah didoktrin dengan konsep konsep ibadah yang salah, yang harus ke gereja X, yang harus tertanam di situ, merasa ada ikatan di situ. Sekarang kayak dilepasin supaya mereka bisa memilih, supaya mereka ada akses dengan pelayanan, dengan orang-orang yang memang sungguh-sungguh mau menggembalakan domba-dombanya. Dan kita bisa lihat sekarang, TRC juga saya katakan menuai lewat Big Internet. Secara perlahan dipilih mereka yang bersungguh hati bergabung ke grup lanjutan gitu ya. Karena itu jangan sebagaimana tadi saya katakan Tuhan dengan caranya sendiri mengangkat martabat pelayanan sosial media, digital, daring, kemudian yang online. Anda juga yang sudah saya pilih baik sebagai pendoa, the intercessor, kemudian the warrior, kemudian admin. Makanya sampai saya katakan kan, saya berhak untuk memberikan uh, gelar kehormatan kepada beberapa orang yang saya sudah anggap pastor. Kenapa? Pertama, dilihat dari apa? Ketaatan terhadap seluruh perintah Tuhan. Kemudian kesetiaan, konsistensi, kerendahan hati, dan juga hati yang mengasihi jiwa-jiwa. Ini kriterianya, ini kategorinya. Nah, wajar karena sudah berbuah gitu ya. Jadi hargai panggilan itu. Karena Tuhan nggak membedakan apakah seseorang melayani di kota, di desa, di pelosok, daring, yang digital. Tuhan nggak lihat, Tuhan lihat hati, Tuhan lihat kesungguhan. Dan kita bisa melihat kesungguhan kita yang berdoa, yang melayani mereka, yang yang ya kita kan udah saksi kan, hampir semuanya. Di gereja lokal kita nggak dilayani seperti ini, yang dituntun harus baca firman, dididik berdoa, bahkan dikasih makan setiap hari dengan sharing. Dilayani sungguh-sungguh. Kita ini betul-betul berada di dalam masuk dalam atmosfer TRC setiap hari. Kalau di gereja lokal cuma hari Minggu, Senin sampai Sabtu ya mungkin ada beberapa persekutuan. Tapi kita ini lebih dekat. Bahkan kita ini nggak dibatasi oleh daerah, uh, uh, waktu dan tempat kan. Jadi kalau misalnya kalau hanya terpatok pada gereja lokal gitu ya, kalau nanti sudah pindah daerah, apalagi pindah negara, udah nggak ada lagi pertaliannya, nggak ada lagi koneksinya. Tapi kita justru berbeda kota, bahkan berbeda bangsa, Indonesia, Malaysia. Sekarang ada Bu Anti di Hong Kong, sekalipun Bu Anti dari Indonesia tadinya. Nggak dibatasin. Mau pindah kemana pun kita tetap bisa satu satu komunitas di dalam TRC. Dan itu malah hal yang positifnya, itu adalah keunggulannya. Saya nggak perlu merasa kehilangan karena berpindah tempat, karena jarak, karena sosial media bisa menyatukan kita. Saya bersyukur kepada Tuhan karena ternyata apa yang Tuhan rencanakan itu ya jelaslah lebih brilian, namanya Tuhan ya. Lebih daripada apa yang saya pikirkan. Sekarang saya bersyukur gitu ya. Saya lebih menikmati dan saya katakan, oke, saya akan matikan ego saya dan saya mau setia dengan panggilan pertama di sosial media gitu. Dan ini akan terus dikembangkan di dalam setiap platform gitu ya. Dan
tadi saya katakan saya bersyukur, akhirnya Tuhan terus menuntun, ini loh tempatnya itu di sini, kan di sini berbuahnya itu di sini gitu. Setia, jangan uh, uh, pakai ego sendiri lah gitu ya. Jangan punya kemauan sendiri di luar daripada kehendak Tuhan. Untung saya nggak keluar daripada rencana Tuhan loh. Kalau saya sampai keluar dari rencana Tuhan itu bahaya. Ini hanya terus Tuhan latih saya supaya lewat ini saya betul-betul kapok dan tidak ulangi lagi. Dan kita bangga punya panggung, punya jangkauan yang lebih luas. Dan kita bisa ambil domba-dombanya Tuhan. Dan itu kan yang terus kita berdoa, Tuhan kirimkan jiwa-jiwa yang bersungguh hati untuk ikut Tuhan, dan kita lepaskan jiwa-jiwa yang terikat untuk dibawa ke TRC dengan cara Tuhan yang ajaib. Akhirnya sekarang juga TRC yang di Facebook dan juga di Big Internet berbuah, dan kita sangat bersuka cita dengan itu semuanya. Nah, bersemangat bersama dengan saya tekankan lagi kepada orang-orang yang sudah saya percaya, lakukan seperti untuk Tuhan. Karena dari Tuhan kita akan menerima bagian kita. Nah, lalu pesan kedua adalah uh, sebelum ke pesan kedua. Jadi saya tambahkan kepada kita semua di sini, kalau orang selama ini sama seperti orang-orang yang orang jahat yang menyerang saya di bulan akhir April awal Mei kemarin, dengan hati busuknya dia coba mempengaruhi dan berkata, dia kan bukan gembala loh. Saya berpikir saya ini kurang 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 gimana sih bahasanya? Kurang kurang up, kurang dipanggil gembala seperti apa lagi? Bukankah saya sudah menuntun sekelompok orang? Tapi kan orang ini dengan hati busuknya, karena saya tahu dia tidak dapat manfaat lagi dari pelayanan ini. Lalu kemudian orang ini sebetulnya iri gitu ya, iri sampai dengki, yang sebetulnya dia pengen seperti diri saya gitu ya, memiliki pelayanan seperti ini, Tuhan buat berhasil gitu ya. Akhirnya kemudian karena dia nggak dapat manfaat dari pelayanan ini, dia iri, dia dengki, akhirnya kan dia menyerang saya dengan berkata, tapi dia kan bukan gembala lokal gitu ya, mana mana pantas dia dapatkan uh, 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 apa namanya bagian dari pelayanan, mana pantas dia dapat taburan, mana pantas dia dapat berkat dari pelayanan. Karena konsep pemikirannya salah. Dia berpikir bahwa yang namanya pelayanan itu hanya gereja lokal, ada fisiknya gitu ya. Nah, tetapi sekarang kita yang ada di sini jangan ragu-ragu lagi untuk bertumbuh di sini. Karena seperti yang saya katakan tadi, justru saudara yang dibikin internet dan juga sahabat, justru kan memang menerima makanan rohani yang maksimal, yang membawa pertumbuhan kan di tempat ini. Apakah kalian bisa sangkalin itu? Sementara sekarang sudah bertumbuh bahkan berubah gitu ya. Jadi jangan lagi menganggap uh, remeh, menganggap rendah dengan pelayanan ini. Sekalipun sama juga pemikiran saya dengan hamba Tuhan itu, bahwa saya juga nggak pengen sebetulnya dipanggil hambanya gitu ya. Saya bukan seperti menolak gitu ya, karena di waktu-waktu yang lalu sih saya berpikir, aduh saya kok rasa risih sih dipanggil hambanya. Nanti orang berpikir bahwa seakan-akan saya ini menyombongkan diri gitu ya. Tapi kan ada dasar firman Tuhan. Memang kita adalah hambanya Tuhan. Kita ini uh, uh, budak buat Tuhan gitu ya. Pelayan. Kita ini kacung buat Tuhan gitu ya. Jadi saya pikir ya memang kita hamba gitu ya. Menghambakan diri buat Tuhan gitu ya. Nah, jadi uh, jangan lagi berpikir, oh ini cuma pelayanan sosial media. Bukankah sekarang lewat caranya Tuhan, pelayanan daring, digital, cyber church,
yang gereja YouTube ada saya lihat, sosial media juga Tuhan pakai malah sekarang. Jadi bertumbuhlah di sini, hargai setiap tuntunan yang kami berikan. Yang tadi saya katakan setuju, saya juga nggak terlalu haus tuh dipanggil hambanya seperti uh, maksud sebagai hambanya Tuhan gitu ya. Saya hanya uh, uh, anggap panggilan itu memang saya kacungnya Tuhan gitu ya. Atau uh, dan juga saya nggak terlalu mengharapkan orang panggil saya, walaupun seperti tadi saya katakan ada beberapa orang yang saya sudah nggak pastor gitu ya. Saya juga nggak terlalu harapkan diri saya dianggap pastor gitu ya. Karena mau pastor kayak mau nggak kayak itu nggak terlalu ngaruh gitu ya. Lihat saja teladan hidupnya dan buahnya gitu ya. Nah, justru yang saya bangun di tempat ini, di komunitas ini adalah kedekatan. Makanya saudara kalau sudah sampai kenal saya jauh, sebetulnya orang-orang di sini, makanya saya panggil mereka itu sahabat gitu. Saya merasa lebih dekat kalau saya panggil mereka itu sahabat gitu. Nggak ada jarak gitu, daripada bapak, ibu gitu, agak jauh gitu, agak terlalu formal. Bahkan saya suka bercanda sebetulnya. Orang-orang lama yang sudah tahu hati saya, itu suka bercanda gitu ya. Jadi hal yang lain dari yang ada di komunitas ini adalah uh, situasinya lebih cair gitu, tetapi aksesnya lebih lebih cepat. Seperti tadi yang saya katakan bahwa kalau saudara mau minta didoakan, ada di sini tim pendoa yang berkomitmen berdoa. Barangkali kalau di gereja lokal sungkan gitu ya, enggan untuk hubungin gembalanya atau pengerjanya. Tapi kita di sini betul-betul akrab ngobrol, bahkan pokok-pokok doa orang-orang yang memang saya lihat serius gitu ya. Seperti kemarin terakhir pokok-pokok doanya Ibu Kristiana, kemudian juga yang terbaru ini saya mau update nanti, saya nggak tahu sudah diupdate belum. Pokok doanya Ben gitu ya, didoakan sama tim berdoa syafaat. Dan kita ini bukan lagi kanak-kanak gitu loh. Seperti Bu Rani, dia juga uh, uh, penatua rasanya di gereja lokalnya. Bu Ruth juga pengerja. Beberapa di antara kita pengerja. Dan kita juga sudah umur. Artinya kita juga nggak main-main dengan pelayanan ini. Kita serius dan kita sungguh-sungguh dan tahu ada pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Jadi Anda yang baru bergabung di sini, ini pelayanan sudah jalan 6 tahun. Ini bukan pelayanan ecek-ecek. Karena apa? Kalau Tuhan tidak menyertai pelayanan ini, nggak mungkin bisa berjalan sejauh ini. Karena itu terus bertumbuh di dalam pelayanan ini. Buktikan uh, kesungguhan itu dengan kerendahan hati mau dituntun untuk baca firman, untuk berdoa. Karena itulah yang membuat uh, uh, kehidupan kerohanian kami kemudian berubah gitu ya. Nah, yang terakhir saya mau mau sampaikan di sini tentang ini peringatan gitu ya. Di dalam video juga dikatakan. Tetapi ada hal yang negatifnya kalau Anda tidak tidak peka dan tidak bisa membedakan roh. Saya baru ngerti kenapa selama ini saya dengan yakin katakan bahwa Tuhan memberikan saya hikmat, marifat untuk mengenali seseorang gitu ya. Di dalam video dikatakan, itu kita hanya bisa mengenali pengajaran seseorang termasuk oknum hamba Tuhan selain dari buahnya. Tetapi kita bisa mengenali itu kalau kita memiliki pengetahuan yang baik, pengertian yang baik dengan firman Tuhan, dan juga kita intim sama Tuhan. Nah, saya yakin kalau saya nggak bergaul sama firman Tuhan setiap hari, nggak intim dalam PPW saya, nggak mungkin hikmat marifat itu ada. Karena firman Tuhan juga memberikan hikmat, Roh Kudus juga memberikan hikmat. Nah, bahayanya adalah, nanti dengarkan di video itu, bahayanya kalau Anda nggak bertumbuh dalam firman Tuhan, sehingga nggak bisa tahu pengajaran oknum hamba Tuhan tertentu. Di waktu-waktu yang lalu saya katakan pada sahabat-sahabat setia saya, justru dengan membaca firman, dengan kalian membaca firman, kalian bisa monitor, kalian bisa cek pengajaran saya ini benar atau melenceng dari firman Tuhan gitu. Nah, jadi kalau
nggak berdasar, nggak berakar di dalam firman Tuhan, bisa diombang-ambingkan. Itulah kenapa baca Alkitab itu harus bukan cuma baca, tapi pelajarin. Lalu kemudian kami didik Anda untuk melakukan doa kan, doa pagi, doa malam, harus intim sama Tuhan supaya Roh Kudus bisa menuntun oknum hamba Tuhan mana yang gini, supaya Anda bisa mengenali pengajaran dan oknum hamba Tuhan yang Anda harus ikuti. Di dalam Capas saya katakan, jangan-jangan kebenaran firman Tuhan yang diberikan itu setengah-setengah, kebenaran setengah-setengah. Saya tertarik apa yang dikatakan dan ini juga saya uji. Sepertinya ketika beliau berkata seperti itu, jangan cuma lihat tampangnya, jangan cuma lihat fisiknya, ya kan? Di waktu-waktu yang lalu saya katakan jangan cuma lihat popularitasnya. Justru iblis itu nggak pakai orang yang nggak ternama. Iblis itu pakai orang yang strategis, yang mungkin sudah punya subscriber banyak, udah popularitasnya besar, udah dikenal banyak orang, itu yang akan ditunggangi si jahat untuk menyesatkan. Jadi ketika beliau berkata seperti itu pada live service, saya sepertinya tangkap nama itu gitu ya. Orang-orang yang tidak berakar dalam firman Tuhan akan gampang amin-amin aja ikut pada oknum hamba Tuhan tertentu. Saya nggak sembarang untuk ikutin pengajaran atau oknum hamba Tuhan di sosial media. Jangan mentang-mentang uh, uh, dia punya followernya banyak, kemudian popularitasnya uh, sudah dikenal banyak orang, apalagi kalau lihat tampilan fisik. Terus kemudian karena orang ini menyampaikan makanan susu yang enak didengarkan, yang memberkati, ngomongin berkat semuanya, haleluya. Kalau yang seperti itu gak sesuai dengan firman Tuhan, setuju dengan apa yang beliau katakan bahwa masalahnya Alkitab ini tidak hanya berbicara tentang kebaikan, tentang kasih, tetapi juga penghukuman, tentang neraka. Jadi kalau tidak menyinggung, tidak menelanjangi dosa, tidak ada teguran, hati-hati. Memang sama seperti pada video itu juga, orang mana suka ditegur, mana suka mendengarkan pengajaran yang keras. Dan saya kasih tahu, sama seperti Matius 7 ayat 13 sampai 14, akan lebih banyak orang yang suka dengan oknum hamba Tuhan yang seperti itu dan pengajaran yang seperti itu. Tetapi di TRC ini nggak kompromi. Kalau dulu orang sampai menuduh saya, oh kalau nggak menabur, nggak ambil bagian dalam pelayanan, katanya dikeluarkan gitu ya. Justru sahabat setia bisa lihat di sini, ada bahkan beberapa wira swasta yang saya belum kategorikan pengusaha sih karena belum gede lah gitu ya. Yang menabur juga cukup besar, tapi saya tetap buat nggak nyaman tuh kalau nggak mau baca Alkitab hanya keluar gitu ya. Saya nggak peduli dalam tanda kutip bukan berarti nggak mengasihi ya, tapi standar Alkitab saya harus terapkan gitu. Justru berkali-kali saya katakan di waktu yang lalu kan, saya nggak bergairah tuh, nggak bersemangat melayani kalau yang saya tuntun itu kayak orang mati, nggak dinamis gitu ya. Makanya semuanya kayak semua pelayanan juga saya minta semuanya baik di grup Facebook, di di WA juga di YouTube semua itu ada dinamis gitu ya, ada pergerakan itu karena memang saya ini nggak mau yang statis gitu, nggak mau yang muter-muter, yang jalan tempat, apalagi untuk melayani kayak orang mati gitu, enggak. Saya pengen yang dinamis, yang berubah, ada perubahan, yang semangat gitu. Nah, itu kenapa saya lebih memilih pro sama kebenaran, sekalipun ada orang-orang yang nggak tahan gitu ya, karena itu yang sangat menyukakan hati Tuhan menurut saya. Kalau orang berubah, orang kemudian diselamatkan gitu ya. Kalau yang orang tersinggungan mah nggak usah dipikirin gitu ya. Orang yang sakit hati yang nggak usah dipikirin. Orang kayak gitu mah nggak bisa dibentuk gitu. Nah karena itu sekalipun di sini pengajaran keras atau bahkan pengajaran hamba Tuhan yang saya rekomendasikan keras, kalau itu membangun, terima saja. Saya pun sebagai orang yang dikotbahi ketika live service, itu juga saya terima aja tuh nggak sakit hati, karena itu baik bagi diri saya gitu. Karena itu berhati-hati.
saya ingatkan kembali, ada 2 cara supaya Anda tidak disesatkan. Ini udah akhir zaman, sama seperti beliau sampaikan. Kalau nggak berakar di dalam firman Tuhan, bisa diombang-ambingkan, nanti bakalan tersesat. Kalau nggak intim sama Tuhan, itu juga bakalan tersesat. Karena itu, ikuti tuntunan yang dibagikan oleh TRC. Harus komitmen baca firman, menjadi pelaku atasnya, dan juga memiliki PPW. Nah, kiranya apa yang saya bagikan pada rekaman ini juga rencananya mau dibuatkan dalam video nanti sama Bu Retno. Karena saya lihat ada beberapa orang yang kesulitan sinyal untuk buka video, akhirnya saya rekam dulu nih di WA, nanti dibuatkan saja videonya. Memang saya nggak kelihatan seperti uh, uh, video kan, nggak ada uh, motion kan, nggak ada uh, pergerakan kan, nggak apa-apa cuma tampilin foto nggak apa-apa, karena saya kasihan beberapa sahabat yang menurut saya nggak bisa buka video, tapi kalau rekaman WA kan lebih gampang kan, jadi saya rekam di WA, nanti dibuat di video hanya tampilan gambar juga nggak apa-apa. Nah, kiranya apa yang saya sampaikan ini diperhatikan. Saya keras bukan karena saya membenci, karena saya mengasihi Tuhan, karena saya mengasihi para sahabat dan juga saudara, karena saya bertumbuh dengan cara kekristenan seperti ini. Nah, kiranya ini membawa kita sampai kepada kerajaan surga. Kita tidak mau menjadi orang Kristen yang maunya firman susu, melewati jalan yang luas, pintu yang lebar, tapi ujungnya menuju kebinasaan. Kita mau menjadi orang Kristen yang mau selamat sekalipun pintunya sesak dan jalannya sempit gitu ya. Nah, kiranya apa yang saya bagikan ini diperhatikan, dan kalau memang tidak terhalang oleh jaringan, saya berharap kalian juga menyaksikan videonya supaya lebih lengkap pemahamannya gitu ya. Ini saja yang saya mau sampaikan pada kesempatan ini. Kiranya memberkati kita semuanya. Selamat menjelang 2 pagi untuk kita sekalian. Semangat berpuasa kepada para sahabat yang terus bersemangat dalam berpuasa. Semangat par. God bless us.